Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Imran Yolanda Putra, 6211419027, dan teman saya Sofiatun Hasana, 6211419026. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan olahraga Kamis jam 7 yang diampu oleh dosen kami, Pak Anam. Kami akan menjelaskan beberapa materi tentang apa itu doping dan seperti apa itu doping. Oke, next slide, Sof. Oke, doping. Pengertian doping menurut IOC, International Olympic Committee, pada tahun 1990. Doping itu merupakan upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Next slide. Kemudian ada organisasi doping dunia, itu namanya World Anti-Doping Agency atau biasa disingkat dengan WADA. Nah, WADA ini apa? WADA itu sebuah yayasan yang diprakarsai oleh Komite Olimpiade Internasional yang berbasis di Kanada untuk saat ini. Nah, tugasnya adalah untuk mempromosikan, mengkoordinasikan, dan memantau perang melawan narkoba dalam olahraga. Next slide, Sof. Kemudian kegiatan utama dari badan ini adalah meliputi penelitian ilmiah, pendidikan, pengembangan kapasitas anti-doping, dan pemantauan kode anti-doping dunia. Kemudian tujuan dari konvensi anti-doping atau Dewan Eropa dan Badan Anti-Doping Amerika Serikat juga selaras dengan tujuan dari organisasi WADA ini. Selain di dunia, ada juga organisasi anti-doping di negara kita, di Indonesia, itu namanya Lembaga Anti-Doping Indonesia atau biasa disingkat dengan LADI, di mana di nasional di Indonesia tugasnya adalah mempromosikan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan anti-doping dalam olahraga dalam segala bentuk. Sedangkan di internasional, LADI ini merupakan representasi Indonesia dalam kegiatan pengawasan doping, melindungi bangsa dan negara dari penyalahgunaan obat-obat terlarang yang digunakan atlet di dunia olahraga. Next slide, Sof. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk bagaimana pemeriksaan doping itu sendiri di luar kompetisi atau out of competition test atau OOCT, yaitu dengan WADA, itu untuk atlet internasional, kemudian LADI, atlet nasional, kemudian induk organisasi cabang olahraga internasional atau nasional lainnya, kemudian KONI pusat. Untuk manajemen hasilnya, program menindaklanjuti temuan positif berupa dengan sidang perkara kasus penggunaan doping, kemudian sidang banding jika diperlukan, kemudian dilakukan arbitrase internasional. Kemudian doping ini sendiri biasanya bisa disosialisasikan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan atau yang menangani seperti Kemenpora, KONI, KOI, KONI provinsi, kabupaten, kota, NPC provinsi, kemudian induk organisasi cabang olahraga, profesional terkait dan perguruan tinggi ilmu keolahragaan, dan yang terakhir outreach program kepada atlet. Edukasi anti-doping bagi atlet senior, junior atau remaja, dan pembinaan olahraga serta profesional terkait lainnya dilaksanakan dengan pendidikan menjelang kompetisi atau pemusatan latihan. Kemudian pembinaan olahraga melibatkan pelatih, tenaga medis, atau manajer kontingen. Untuk peningkatan kapasitasnya, itu bisa dengan penerbitan buku panduan anti-doping, kemudian pelatihan SDM. Pelatihan SDM itu sendiri bisa dilakukan oleh dokter, atlet, pengurus senior, pelatih DCO, pelatih pro, office. Doping ini merujuk pada penggunaan
obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga di seluruh dunia. Kemudian, mengapa doping terlarang? Doping terlarang karena doping memberikan efek merugikan atau dampak negatif bagi para atlet. Karena yang pertama, ketika menggunakan doping, maka itu sudah melanggar konsep fairness atau usaha meningkatkan kemampuan tubuh secara tidak alami menggunakan obat-obatan, suntikan, atau cara manipulatif lainnya. Kemudian, tentunya jika kita menggunakan doping, itu akan membahayakan kesehatan si pengguna. Ini adalah contoh-contoh atlet yang menggunakan doping. Yang pertama seperti Kanada Ben Johnson, terus olahraga Rusia Anton Galkin, Kenya David Munyasia, kemudian Diego Armando, dan masih banyak lainnya. Saya kembalikan ke Mas Putra. Oke, itu sekian dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan olahraga. Maaf jika ada materi. Terima kasih semuanya yang telah masuk ke Zoom ini. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Saya